Lu sebagai mahasiswa nih ya, kalau seandainya ada sesuatu yang pengen lu ubah atau pengen lu majukan lah di bidang PAI ini, kira-kira apa? Kalau gue sendiri melihat dari kondisi mahasiswa PAI sekarang, pertama yang ingin dimajukan sudah barang tentu budaya intelektual yang dari PAI. Sebagaimana yang tadi gue jelaskan, intelektual PAI itu sedikit mengalami penurunan karena memang mungkin kurang minat baca dari kawan-kawan mahasiswa PAI sekarang, dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa PAI yang mungkin kurang berminat dalam sesi-sesi diskusi, lebih suka mungkin nongkrong bareng, mabar bareng. Padahal kita bisa sambil diskusi, sambil ngopi, ataupun sambil nyebat bareng, itu tidak ada masalah di sana. Mungkin lebih asik malah. Iya. Dan itu bisa sangat mendukung untuk budaya intelektual sendiri seperti itu. Dan juga yang ingin saya, jika memang saya memiliki kemampuan untuk hal itu, Iya. saya ingin sekali mungkin mewadahi kawan-kawan yang memiliki potensi-potensi di PHI. Karena sangat disayangkan jika mereka yang memiliki potensi tetapi tidak dapat berkembang, dan akhirnya potensi tersebut malah menghilang. Iya. Seperti itu, mungkin seperti kawan-kawan yang mungkin dari dulu punya latar belakang pondok pesantren, dia punya hafalan, dan di PHI hal itu tidak diperjuangkan atau tidak diwadahi, dan akhirnya hafalan itu sangat hilang, akhirnya hafalan itu pun menghilang. Itu sangat disayangkan, karena perjuangan seorang tersebut untuk menghafal pun sangat sulit jika dengan mudah untuk dilepaskan, sangat disayangkan. Ya, mungkin lebih baiknya kita itu punya wadah kan ya. Nah, betul sekali. Kita benar-benar mewadahi mahasiswa yang sekiranya ingin berproses, yang memiliki potensi dan ingin maju di bidang potensi Betul. itu. Kita harus wadahi itu. Mungkin itu sesuatu yang bisa ditingkatkan atau diubah lah. Paling nggak begitu. Ya, selanjutnya nih, ada nggak sih tips dan trik dari lu selaku mahasiswa untuk teman-teman kita yang mungkin mahasiswa baru yang belum tahu perkuliahan itu gimana? Kayak menurut gua, mungkin setiap orang individunya beda-beda ya buat tips and trick masalah perkuliahan di PAI ini. Tapi pandangan gua pribadi untuk tips and trick berkuliah di PAI, yang pertama tuh yang terpenting kehadiran kita sih. Kehadiran kita dalam perkuliahan. Jadi jangan sampai kawan-kawan tidak menghadiri perkuliahan dengan alasan-alasan yang tidak jelas, apalagi sampai lebih dari 3 kali. Benar-benar. Kalau misalnya kalian lebih dari 3 kali tidak menghadiri perkuliahan dengan keterangan yang jelas, kalian tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Dan sudah barang tentu, sudah pasti kalian akan mengulang mata kuliah tersebut. Sayang banget ya. Sangat disayangkan seperti itu, dan akan memperlambat kelulusan kalian juga pastinya. Jadi sangat disayangkan. Itu yang terpenting, pertama kehadiran. Walaupun bagaimanapun kondisi kalian, ataupun mungkin lagi gabut nih kuliah, hadir aja, tidak ada masalah. Yang terpenting hadir. Karena nilai formatif lumayan besar. Dan yang kedua, aktif di dalam perkuliahan. Jika kalian bisa aktif di dalam perkuliahan, baik dalam segi diskusi, tanya jawab, itu sangat-sangat menopang nilai kalian. Seperti itu, karena dosen sangat memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang aktif bertanya. Mungkin bisa aktif dalam perkuliahan lah, seperti itu. Jadi dosen pun akan memperhatikan kalian dan akan menambah nilai kalian juga. Dan yang ketiga dan terakhir bagi saya, jangan kalian terpatok mendapatkan ilmu hanya di dalam kelas saja atau dalam lingkungan formal saja di dalam kelas ketika berkuliah. Di UIN ini kita banyak sekali, seperti tadi yang sudah dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita banyak ruang diskusi, banyak sekali perpustakaan pun banyak sekali menampung buku literatur yang berbagai macam lah. Jadi jangan sampai kita terpatok hanya menerima ilmu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu tersebut di luar kelas agar kita memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman-teman kita yang berada dalam kelas. Seperti itu. Jadi hanya wawasan kita selangkah lebih di depan lah daripada teman-teman kita yang mungkin memang kurang membaca, tapi kita telah membaca lebih dulu. Seperti itu. Iya, penting juga tuh ya kita meningkatkan bacaan kita. Betul. Iya. Karena artinya kan nggak ada yang rugi dari membaca itu. Justru dengan semakin sering kita menguatkan bacaan kita, maka semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya nanti akan bermanfaat
dalam kehidupan lah ya, nggak cuma dalam kuliah Bukan aja. perkuliahan saja. Iya. Wawasan itu tidak hanya berguna ketika kita kuliah saja. Berjalannya waktu, wawasan tersebut akan berguna nantinya. Iya benar. Sekarang mungkin pertanyaan yang terakhir lah ya. Mantap, udah terakhir aja. Ya nggak tahu udah berapa menit ya terasa. Yang terakhir aja mungkin nih tentang buat teman-teman kita semua. Dari lu mungkin ada pesan ataupun harapan kepada teman-teman mahasiswa PAI di luar sana. Gimana? Oke, pesan buat mahasiswa PAI ya di luar sana, khususnya mahasiswa PAI Iya, UIN Jakarta. Yang nonton video ini Yang nonton video ini atau mendengarkan audio ini lah. audio ini podcast kita ini. Pesan saya untuk semuanya, pertama, jangan sampai kita sesekalipun merasa pintar. Karena ketika kita telah merasa pintar, maka semangat untuk belajar pun akan menghilang. Karena kita telah merasa pintar, telah merasa cukup, telah merasa apa yang gue nggak perlu belajar lagi nih, nggak perlu menambah wawasan lagi nih, gue udah pintar, gue udah lebih daripada kawan-kawan yang lain. Mengutip perkataan dari Imam Syafi'i yang menjadi moto juga bagi beliau, semakin bertambah ilmuku, semakin pula pemahamanku bahwa aku masih bodoh. Jadi pada dasarnya kita ini masih bodoh loh. Iya. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui gitu. Kalau diibaratkan ilmu yang mungkin ada di dunia ini ya, yang Allah memiliki segala ilmu yang ada di sini, ilmu kita mungkin hanya seperti tetesan air mata mungkin dari luasnya ilmu tersebut. Ibaratkan satu tetes air di tengah luasnya samudra. Karena ilmu itu sangat luas, jadi sangat disayangkan lah bagi kawan-kawan yang mungkin merasa sudah cukup, sudah merasa pintar seperti itu. Dan yang terpenting dalam prosesnya mungkin ya kawan-kawan sekalian merasakan lelah, capek, merasakan bad mood atau yang lain-lainnya yang membuat kita kadang malas untuk belajar. Satu lagi perkataan Imam Syafi'i yang perlu diingat, saya mengutip, man lam yazuk zulal ta'allumi sa'atan tajarru'a zulal jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang tidak kuat merasakan pedihnya belajar walau hanya 1 menit, tajarru'a zulal jahli tulah hayati, maka ia harus merasakan pedihnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi jangan sampai kita merasa lelah. Oke, manusiawi ya, wajar. Iya. Ketika kita merasa lelah. Tapi jangan sampai ketika kita merasa lelah itu kita menyerah. Itu kadang yang salah. Kita telah merasa lelah, ketika kita merasa lelah kita menyerah. Kita merasa lelah, silakan beristirahat. Lanjutkannya ya itu esok hari. Lanjutkan kemudian hari. Tapi jangan sampai kita berhenti seperti itu. Itu sih yang terpenting dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya dalam dunia perkuliahan. Karena berjalannya waktu, dinamika yang ada di dunia perkuliahan itu sangat banyak gitu. Dan pasti satu sisi kita akan merasa capek. Iya benar. Merasa aduh gue udah gak kuat nih. Sampai banyak, gue kan semester 5 nih. Banyak tuh SW yang bikin Iya. Allah bersama, Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Wis gokil sih emang. Saking mungkin begitu apa ya, tekanan-tekanan yang didapat di dunia perkuliahan yang sampai sebegitunya, sebegitu viralnya. Justru itu ujiannya. Nah, Ujian di saat kita mendapatkan tekanan itu kita harus memperlihatkan seberapa kuat kita menghadapi perkuliahan ini semua. Ya tentu mungkin teman-teman juga akan merasakan lah ya masa-masa indahnya dan masa-masa beratnya. Dan di situ adalah ujian yang sebenar-benarnya bahwa teman-teman itu harus selalu semangat, harus selalu kuat tentunya kan dalam menghadapi tantangan di hadapan kita gitu loh. Ada lagi nggak, Ted? Ya mungkin cukup ya. Oke, cukup. Ya, demikianlah video kita kali ini. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak nih, syukron. Afwan. Mungkin nanti sama-sama. next video, next audio podcast kita bisa ketemu lagi. Siap. Tinggal kita jadwalin aja ya. Siap. Ya, hati-hati di jalan, Tat. Beliau mau ngajar lagi soalnya. Iya. Makasih buat teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, stay at home, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.